Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Pada video kali ini, saya akan membahas pasien ditolak rumah sakit. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar berita tentang itu, atau bahkan mengalami sendiri ditolak oleh rumah sakit. Pertanyaannya, emang boleh rumah sakit nolak pasien? Teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus perhatikan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, kondisi pasien. Yang kedua adalah alasan penolakan. Kondisi pasien dulu. Kondisi pasien dibagi dua, yaitu kondisi pasien darurat dan kondisi tidak darurat. Ini beda nih, ini penting nih, harus dibedakan. Jika kondisi pasien darurat, rumah sakit tidak boleh menolak pasien tersebut. Rumah sakit harus memberikan pertolongan pertama. Ya, rumah sakit harus memberikan pertolongan pertama. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat 2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Nah, jika rumah sakit menolak pasien yang dalam keadaan darurat, ada dua hal yang bisa terjadi. Itu diatur pada pasal 190 Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama, direktur dan atau tenaga kesehatan yang sengaja tidak memberikan pertolongan pertama diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 200 juta rupiah paling besar. Yang kedua, jika pasien yang tidak ditolong tadi akhirnya meninggal atau cacat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ya, jadi pasien darurat wajib ditolong terlebih dahulu, tidak boleh ditolak. Kondisi gawat darurat itu seperti apa sih? Dalam Undang-Undang Kesehatan tidak diatur apa itu kondisi darurat. Tapi bisa kita lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan. Kegawat daruratan, yaitu ya. Nah, pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera. Apa kriteria pasien gawat darurat? Pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan itu disebutkan lagi, ada 5 kriterianya. A. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain. B. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. C. Adanya penurunan kesadaran. D. Adanya gangguan hemodinamik. Dan atau E. Memerlukan tindakan segera. Dari 5 poin tadi, jika satu saja ada pada pasien tersebut, maka pasien itu sudah masuk dalam kategori pasien gawat darurat. Oke. Itu pasien gawat darurat. Bagaimana kalau pasiennya stabil, tidak darurat, gitu ya? Di Undang-Undang Kesehatan tidak diatur. Kalau pasiennya stabil itu bagaimana, ya? Jadi karena tidak ada aturannya, maka rumah sakit boleh saja menolak pasien tersebut dengan satu syarat, yaitu harus dirujuk. Pasiennya boleh ditolak, tapi harus dirujuk. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit,
disebutkan, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit. Garis bawahi, di luar kemampuan pelayanan rumah sakit. Nah, ini membawa kita ke poin kedua. Yang pertama tadi, alasan penolakan. Rumah sakit itu bisa menolak pasien itu dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak ada alat, tempat tidur penuh, tidak ada dokter, dan lain sebagainya. Ya, atau pasien tersebut perlu penanganan yang lebih, rumah sakit yang lebih tinggi, yang lebih ahli, kira-kira begitu. Nah, kalau rumah sakit tidak mampu melayani pasien tersebut, harus rujuk, ya, dirujuk dong pasiennya, jangan dibiarkan. Ini diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem rujukan. Di Indonesia ada dua jenis rujukan. Yang pertama itu rujukan vertikal, yang kedua rujukan horizontal. Rujukan vertikal itu kalau kita rumah sakit kirim pasien ke rumah sakit yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Rujukan horizontal dipakai kalau rumah sakit mengirim pasien ke rumah sakit yang sejenis, setipe. Kira-kira seperti itu. Di Permen nomor 1 2012 ini diatur pada pasal 8 dan pasal 9. Rujukan horizontal dilakukan apabila rumah sakit keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenagaan. Rujukan vertikal dilakukan apabila A. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik. B. Keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenagaan. Oke, jadi pasien yang kondisinya stabil, rumah sakit boleh tolak, tapi harus dirujuk. Kembali ke pertanyaan awal. Emang boleh rumah sakit menolak pasien? Jawabannya adalah ya dan tidak. Tidak kalau pasiennya dalam kondisi gawat darurat. Boleh kalau pasiennya stabil. Dengan catatan harus dirujuk. Jadi ya, teman-teman, kalau misalnya nanti ada tetangganya atau keluarganya sakit dibawa ke rumah sakit, terus rumah sakitnya bilang, oh tidak ada alat, rumah sakit kamarnya penuh, tidak ada dokter, monggo. Tapi rumah sakitnya harus rujuk, ya. Rumah sakitnya harus rujuk. Minta surat rujukan, kalau perlu minta ambulannya antar ke rumah sakit yang dirujuk. Seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.